terlihat share screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan artikel saya yang saya buat berjudul penerapan STEM dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, atau sebenarnya ada juga yang menyebutnya kalau di artikel itu PBL aja, tapi sebenarnya itu Project Based Learning. Nah, di sini abstraknya yang pertama, pentingnya pendidikan STEM telah diakui untuk mempersiapkan siswa yang beragam untuk menumbuhkan peluang kerja di STEM di masa depan, dan untuk sebuah bangsa secara keseluruhan untuk teknologi dan kemampuan dan kemakmuran dan keamanan sosial. Nah, pendekatan STEM membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dengan STEM yaitu PJBL atau Project Based Learning. Di sini siswa mampu menerapkan pengetahuan STEM secara praktis dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Melakukan PJBL dengan STEM memiliki pengaruh dalam sikap siswa terhadap pengejaran karir di masa depan. Ini menurut Tseng dan kawan-kawannya. Nah, di sini pendahuluannya seperti yang tadi telah dijelaskan di abstrak, menurut Lee dan kawan-kawannya di tahun 2019 tentang pentingnya pendidikan STEM. Tadi sudah ada di abstrak di sini ya. Pendidikan STEM itu untuk menemukan peluang kerja di masa depan. Nah, terus selanjutnya Bisa suaranya tenggelam. ada juga dari NRC. Nah, di sini menurut putus ya. Iya, suaranya putus-putus. Sudah jelas belum ya, Bu? Bu. Sudah jelas belum ya, Bu, suaranya? Gimana, Bu? Suaranya sudah jelas belum ya, Bu? Iya. Oh. Sorry, ini kenapa? Udah selesai. Ibu, maaf, apakah suara saya sudah, Bu? Ya. Belum, Bu. Tadi saya nanya kan, tadi suara putus-putus. Saya nanya, suara saya sudah jelas belum ya, Bu? Sudah jelas. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, di sini tadi di abstrak sudah dijelaskan oleh Lee dan kawan-kawannya tentang pendidikan STEM. Lalu di NRC tahun 2011, di sini ada dua alasan utama pendidikan STEM sangat penting. Dua alasan sangat penting adalah bahwa dunia saat ini membutuhkan semuanya individu untuk memahami pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan bahwa
kesuksesan dalam disiplin STEM bermain peran penting untuk masa depan suatu negara di pasar global. Ini menurut Bisser. Lalu menurut Sahali dan kawan-kawannya, pendekatan STEM dapat membantu siswa dalam pembelajaran matematika karena adanya integrasi dari berbagai aspek untuk membuat matematika yang abstrak menjadi konkret. Selain itu, di sini menurut Holm juga, di sini pendekatan STEM itu kan sudah agar lebih maksimal lagi, jadi membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM. Salah satu model pembelajaran yang dipakai untuk dengan pendekatan STEM ini, saya menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Nah, di sini menurut Holm, dalam pembelajaran menurut tahun 2011 di sini PJBL telah digambarkan sebagai instruksi yang berpusat pada siswa yang memiliki yang terjadi selama periode waktu yang diperpanjang, di mana siswa memilih, merencanakan, menyelidiki, dan menghasilkan produk, presentasi atau kinerja yang menjawab pernyataan dunia atau menanggapi suatu tantangan otentik. Nah, di dalam PJBL ini sendiri, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi yang berperan aktif di sini adalah siswanya. Lalu menurut Amamowa dan Chanity tahun 2018, di sini berbasis proyek pembelajaran adalah maksudnya pedagogik yang terdiri dari strategi pengajaran yang bertujuan memungkinkan pelajar untuk memperoleh pengetahuan melalui realisasi suatu proyek yang ia ciptakan sendiri atau bekerja sama dengan peserta didik lain. Nah, di sini juga menurut Han Kapro dan Kapro, ini sebenarnya ada 2 orang nih di tahun 2016. STEM PJBL itu telah dikembangkan dari metode instruksional yang terkenal berdasarkan prinsip-prinsip teknik untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, keterampilan komunikasi, Suaranya hilang lagi. Lisa, suaranya hilang lagi. Bu Risa, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Bu Risa, maaf suaranya nggak terdengar. Video studi ini mengkaji berbagai artikel terkait dan Mungkin dibantu ada yang WA, Risa. Iya Bu, sedang di WA Bu Risanya. Iya, Bu.
Risa? Masih belum terdengar ya? Risa, bisa dengar nggak? Oke, sambil nunggu Risa, Laili, berapa orang lagi yang belum presentasi? Assalamualaikum Bu, apakah suara saya sudah jelas Bu? Sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, kayaknya sinyal di sekolah agak kurang bagus. Saya izin share screen lagi. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan adalah literatur review. Studi ini mengkaji berbagai artikel terkait STEM dan PJBL. Artikel-artikel yang dianalisis diperoleh dari Google Scholar yang terindeks secara nasional dan internasional. Lalu ada diambil dari Springer juga dan Science Direct yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Data tersebut dikaji dan dijelaskan kembali serta dikaitkan satu sama lain. Nah, di sini fokus penelitian yang diambil yang pertama bagaimana penerapan STEM dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Lalu apakah ada dampak positif atau perbedaan dari siswa yang menerapkan STEM PJBL? Sebenarnya ini lebih ke sekolah ya, dengan yang tidak menerapkan STEM PJBL. Nah, di sini langsung hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini
Jadi tadi kan di atas udah dijelaskan sedikit dari beberapa sumber terkait dengan PJBL, tentang dengan STEM PJBL. Nah, di sini dari menurut Bolt dan Hobbes, terus Reich tahun 1996, Stoika tahun 2003 dan 2012, dan jadi ini semua nih penelitian di atas ini semua ada di dalam artikel Stoika tahun 2014. Nah, di sini mereka merekomendasikan bahwa proyek matematika harus mencakup kegiatan berikut. Yang pertama, di sini ada tugas. Nah, tugas ini di mana berbagai strategi dan keterampilan dapat digunakan. Lalu yang kedua adalah ada masalah dan survei, di mana informasi harus dikumpulkan dan kesimpulan harus dibuat. Yang ketiga di sini ada situasi. Nah, situasi ini di mana siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pemikiran kritis, terus kreativitas secara inisiatif dan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri atau pembelajaran yang diarahkan ke mereka. Lalu yang keempat ada perluasan karya. Nah, di sini perluasan karya ini yang memungkinkan siswa untuk menyelidiki masalah atau topik secara panjang. Nah, di dalam Stoika juga di sini disebutkan math project mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi konsep daripada menghafalnya. Secara aktif melibatkan mereka ke dalam proses menilai belajar mengajar daripada menerima informasi dari guru secara pasif dan merangsang pekerjaan kolaboratif dan pekerjaan dalam konteks kehidupan nyata. Lalu di sini ada STEM PJBL. Menurut Biser dan kawan-kawan, STEM PJBL ini mempengaruhi pengetahuan kosakata matematika. Ini dapat dilihat di sini. Jadi kontekstual instructional model ditambah dengan direct instructional model ini akan menghasilkan nanti a new instructional model STEM PJBL. Jadi dari konteks instruksional model kontekstual ditambah sama direct instruksional model nanti akan menghasilkan suatu model yang baru, yaitu model STEM PJBL. Nah, di sini dia di mana include both, berarti kan terdapat dari kontekstualnya, ada kontekstualnya, dan juga ada direct instruksional model. Nah, terus di sini ada pengertian STEM PJBL-nya sendiri. Di sini, nah tadi dari gambar yang ini, project based learning atau PJBL itu mencakup fitur-fitur pengajaran kontekstual yang langsung dan memungkinkan siswa untuk membuat gambar yang terkait dengan kosakata ilmiah. Penelitian yang menurut Biser ini berusaha untuk menentukan bagaimana STEM PJBL mempengaruhi pengetahuan kosakata dan ilmiah siswa. Jadi menurut Biser dari dua model ini nanti akan membentuk suatu model STEM PJBL itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini menurut Han Kapro dan Kapro di sini STEM PJBL menggabungkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran interdisipliner menggunakan tugas dan proyek kontekstual. Ketika STEM PJBL diterapkan pada pendidikan K12, standar kurikulum sains, teknologi, teknik, atau matematika dimasukkan ke dalam proyek, mungkin ada konten subjek yang difokuskan, namun integrasi sains, teknologi, teknik, dan matematika masih menjadi tujuan utama dalam STEM PJBL. Nah, di sini menurut Hanif Wijaya juga dan Kapro-Kapro ini tahun 2013 di sini desain pembelajaran berbasis proyek itu dimulai dengan mempersiapkan hasil yang terdefinisi dengan baik dengan menetapkan tujuan dan merencanakan penilaian sumatif proyek. Kemudian siswa akan diberikan tugas yang mengungkapkan ide-ide mereka untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan solusi yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini pembelajaran STEM
menurut Sahin tahun 2013, pembelajaran STEM PJBL harus mencakup 10 bagian. Yang pertama, pengenalan guru. Nah, pengenalan guru di sini untuk memperkenalkan rencana pembelajaran STEM PJBL, guru memberikan beberapa informasi latar belakang terkait topik atau konten yang akan dipelajari siswa dan digunakan untuk menyelesaikan proyek mereka. Guru juga akan berbicara tentang tugas yang akan diselesaikan siswa dalam STEM PJBL. Nah, tugas ini diperkenalkan melalui format cerita dengan konteks kehidupan nyata. Lalu yang kedua di sini ada tujuan. Nah, tujuan di sini karena STEM PJBL seringkali bersifat interdisipliner, guru harus mengidentifikasi tujuan untuk setiap disiplin yang termasuk dalam PJBL. Nah, yang ketiga ada koneksi. Koneksi di sini guru koneksi di sini berarti ada keterkaitan antara STEM-nya itu sendiri dengan PJBL. PJBL itu termasuk ke dunia nyata. Jadi dari konteks dunia nyata, masalah yang diberikan dari dunia nyata yang bisa diselesaikan dengan pendekatan STEM ini. Lalu yang keempat ada hasil yang didefinisikan dengan baik. Nah, di sini maksudnya hasil ini dapat menggunakan sejumlah format yang berbeda seperti pidato, presentasi, produk, atau model. Jadi hasil yang didefinisikan dengan baik itu maksudnya bagaimana cara anak menyampaikan hasilnya, hasil pembelajaran, hasil tugas yang telah mereka kerjakan seperti itu. Lalu yang kelima di sini ada bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan ini pembelajaran STEM PJBL mengharuskan siswa untuk mendapatkan materi mereka sendiri tergantung pada ukuran dan ruang lingkup proyek. Lalu yang keenam ada keterlibatan. Nah, di sini pengalaman mendalam dalam pembelajaran dan keterlibatan berbasis STEM PJBL berfungsi untuk tujuan yang sama dari keterlibatan siswa, tetapi perbedaan terjadi pada jenis kegiatan keterlibatan yang digunakan dalam STEM PJBL, termaksud video, bisa dari video YouTube atau kegiatan pengaturan panggung singkat atau bisa juga dengan tugas menulis dan permainan. Lalu yang ketujuh ada eksplorasi di sini. Iya, Bu. Waktunya diperhatikan. Oh iya. Di sini ada eksplorasi. Eksplorasi di sini dalam PJBL guru terlebih dahulu menjelaskan kondisi eksplorasi dan pengalaman PJBL terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada penjelasan ini guru mulai menjelaskan pengetahuan materi dan masalah lain untuk memperjelas tugas. Untuk mencakup proyek pendek tambahan untuk siswa yang menyelesaikan lebih awal atau yang mampu melakukan pekerjaan tambahan. Nah, yang terakhir ada evaluasi atau penelitian. Di sini ada 2 penilaiannya, bisa menggunakan penilaian formatif atau sumatif. Nah, di sini selanjutnya berdasarkan studi Low, Chow, and Sin Chung itu tahun 2017 ada 5 tahapan pembelajaran berbasis proyek STEM yang dapat diadopsi untuk guru. Yang pertama dimulai dari persiapan, ini membimbing siswa untuk memahami tema, ruang lingkup, dan masalah. Lalu tahap 2 mengimplementasi. Tahap mengimplementasi di sini untuk menghasilkan sebuah proyek sesuai dengan gambar desain mereka dan melakukan tes yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada presentasi. Di sini siswa mempresentasikan proyek hasil yang telah mereka kerjakan. Lalu tahap yang keempat ada evaluasi. Di sini guru harus memberikan evaluasi atau saran terhadap proyek siswa. Yang terakhir koreksi. Jadi guru mengkoreksi hasil kerja siswa. Nah, di sini hasil analisis kuesioner adalah menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap STEM menurut tabel 1. Jadi ini tabel ini diambil dari artikel Chang Lau dan kawan-kawannya di tahun 2013. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Jadi si Cheng dan kawan-kawannya itu melakukan ujian gitu ya. Jadi ada nilai pretest sama posttest. Nah, ini pretest dan posttest ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan STEM. Nanti akan dilihat apakah
ada sikap positif dari siswa dilihat dari hasil pretest dan posttestnya. Ternyata setelah dilihat di sini dari matematikanya sendiri, kalau dilihat dari semuanya ya STEM-nya ini ada peningkatan dari nilai pretest dan nilai posttest sebelum diberikan perlakuan pendekatan STEM dan setelah diberikan perlakuan STEM. Lalu di matematikanya sendiri juga ada peningkatan. Jadi dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa ternyata pendekatan STEM itu memiliki efek positif dari pembelajaran terhadap sikap siswa, memberikan dampak positif seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini dalam penelitian Han Rosli dan kawan-kawannya di sini ada terkait tabel ini memperlihatkan terkait perbedaan sekolah yang menerapkan STEM PJBL dan yang tidak menerapkan STEM PJBL. Di sini kalau dilihat siswa yang menggunakan, jadi penelitian ini dilakukan selama 3 tahun, dilihat dari nilainya ini ada 3 tahun. Nah, di sekolah STEM PJBL nilai rata-ratanya tahun pertama segini, untuk matematikanya kita fokus ke matematika ya, matematikanya segini 23, terus 26, 34, berarti dapat dilihat untuk dari tahun ke tahun ada peningkatan rata-rata dari sekolah yang menerapkan STEM PBL atau PJBL. Lalu sedangkan untuk sekolah yang non STEM PJBL juga di sini kalau dilihat dari tahun ke tahun ada peningkatan, tetapi jika dilihat dengan yang atas ya, dengan STEM, dengan sekolah yang menerapkan STEM PJBL, nilainya rata-ratanya lebih tinggi menggunakan STEM PJBL dibandingkan dengan sekolah yang tidak menerapkan STEM PJBL seperti itu. Berarti di sini dapat disimpulkan juga dari tabel ini bahwa skor lebih tinggi sekolah yang menggunakan STEM PJBL dibandingkan dengan yang tidak menggunakan STEM PJBL. Nah, kesimpulannya di sini pembelajaran STEM membutuhkan model pembelajaran, maksudnya pendekatan di sini. Pendekatan STEM membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dengan STEM yaitu PJBL. Menurut Sahin 2013, pembelajaran STEM PJBL harus mencakup 10 bagian. Sedangkan berdasarkan studi Low, Chin, dan kawan-kawannya, ada 5 tahapan pembelajaran berbasis proyek STEM yang dapat diadopsi untuk guru. Selanjutnya, dari penelitian Tseng dan kawan-kawannya, hasil analisis kuesioner adalah menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap STEM. Dan dari analisis wawancara, sebagian besar siswa memiliki sikap positif dan menunjukkan minat yang paling rendah itu ada di matematika. Sedangkan dari hasil penelitian Han Rosli dan kawan-kawannya tahun 2016, memperlihatkan siswa di sekolah STEM PJBL menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada geometri, terus probabilitas dan pemecahan masalah dibandingkan dengan sekolah non-STEM PJBL selama 3 tahun. Sekian presentasi dari saya terkait dengan artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanya jawab dan diskusi. Ada pertanyaan untuk Risa? Ada yang ingin bertanya untuk Risa? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ya, Bu Flavia, ada komentar? Iya, Bu. Kalau dari saya, sama ya kayak yang tadi teman-teman sebelumnya, barunya belum nampak, gap-nya juga belum. Terus saran lagi untuk yang tabel-tabel itu kan dari penelitiannya orang. Nah, itu langsung aja sebenarnya penerapan STEM terhadap PJBL-nya itu yang seperti apa yang dari penelitian-penelitian itu. Jadi langsung aja nggak perlu dimunculkanlah tabel-tabelnya itu. Kemudian saya lihat hasilnya juga tuh dari literatur orang ya. Menurut ini ada ini. Jadi
menurut Ibu sendiri yang penerapan STEM dengan model PJBL yang seperti apa itu belum, yang versi Ibu tuh belum ada gitu. Itu aja sih dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Flavia. Oke, Risa, paper yang kamu tulis menarik ya, STEM dengan PBJL gitu. Dua topik yang STEM itu topik yang sedang tren saat ini gitu. Jadi banyak banget penelitian yang fokusnya ke STEM. Terus tadi saya cek di daftar pustakanya juga sudah cukup banyak ya dari jurnal internasional, bagus. Tinggal nanti penyampaiannya aja gitu. Tadi saya setuju dengan Bu Flavia ya. Di sini kan kamu menampilkan tabel-tabel yang kamu ambil dari penelitian-penelitian orang itu gitu. Jadi itu tidak perlu kamu tampilkan gitu ya. Yang penting kamu ambil intisarinya aja. Si penelitian dia mengatakan apa sih gitu. Bahwa Seng Chang itu bilang bahwa PBJL gimana sih berpengaruh terhadap STEM atau gimana gitu. Atau bagaimana kemudian penerapan PBJL untuk pembelajaran STEM gitu kan. Jadi inti-intinya, key point yang saja yang disampaikan ya. Tidak usah menampilkan tabel-tabel dari mereka gitu. Karena nanti sebetulnya kamu bisa menambahkan lagi nih. Jadi kalau tabel-tabel ini hilang ya, kamu bisa tambahin penelitian-penelitian orang lain gitu. Jadi lebih dalam nanti kajian kamu ya. Misalkan di sini kan kamu menampilkan dari Han sama dari Seng ya, kebanyakan baru dua itu gitu yang banyak kamu bahas gitu. Ini bisa kamu tambah lagi ya. Jadi banyak kok penelitian yang sudah dilakukan dengan STEM dan kebanyakan STEM memang pakai project based learning gitu. Jadi kamu bisa tambahkan di situ daripada menampilkan tabel, kamu bisa tambah analisis kamu, kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang lain ya. Terus kamu juga bisa mengambil misalkan sudut pandang lain gitu. Oh, di sini kan yang kamu tampilkan adalah tahapan-tahapan PBJL ya. Tahapan PBJL dari Sahin ya, dari Sahin sama dari siapa tuh? Dari Seng ya. Misalkan kamu mau fokusnya itu satu, tahapan-tahapan PBJL gitu kan. Kemudian kedua, misalkan tadi studi kuantitatif yang sudah dilakukan orang, kontribusi PBJL terhadap pembelajaran STEM. Terus bisa juga kamu tambahin misalkan yang ketiga temanya tentang apa lagi gitu. Ya, misalkan temanya tentang isu-isu terkait PBJL dan matematikanya gitu. Apakah PBJL itu karena selama ini perdebatan dalam STEM adalah matematika tuh sering kali tersembunyi di pembelajaran STEM. Gitu. Misalkan bagaimana sih PBJL itu bisa menampilkan matematik gitu, dengan tadinya matematik itu tersembunyi terus bisa terdepan sekarang gitu, misalkan gitu ya. Itu bisa jadi fokus yang lain gitu ya, yang bisa kamu tambahkan di dalam paper kamu. Mestinya itu bisa lebih menarik ya kalau kamu bisa fokusnya di situ ya. Overall yang kamu lakukan udah bagus ya, udah good start ya menurut saya, tinggal bisa diperdalam lagi. Itu ya Risa. Terima kasih ya untuk Risa. Bu mau nanya boleh Bu? Ya, boleh. Sebenarnya kan saya emang tadinya di fokus penelitian itu ada mau dimasukin tentang STEM PJBL dengan matematikanya. Tapi yang saya cari itu kebanyakan belum nemu yang STEM PJBL dengan matematikanya doang. Mungkin karena di dalam STEM itu udah mencakup matematikanya sendiri kali ya. Sedangkan saya ada beberapa artikel yang saya cari itu PJBL-nya itu terkait dengan matematika. Nah, apakah itu bisa saya masukkan ke fokus penelitiannya, Bu? Kemarin saya sempat ragu karena yang mau masukin ada PJBL terhadap matematikanya, saya agak ragu karena
di fokus penelitiannya boleh nggak sih kalau saya nulisnya STEM PJBL terhadap matematika, tapi kebanyakan itu PJBL-nya ke matematikanya aja gitu. Jadi yang terkaitin ke STEM-nya itu belum ada gitu, Bu. Berarti itu dua hal yang berbeda ya. Berarti kalau dalam matematika itu berarti matematika sendiri ya, bukan matematika dalam bagiannya STEM gitu ya? Iya. Nah, itu agak susah nyarinya yang kayak gitu. Mungkin karena tadi STEM-nya itu udah mencakup matematikanya sendiri gitu. Ya mungkin kamu bisa perdalam lagi tuh penerapan yang di STEM ya, yang PJBL di STEM itu kamu teliti lagi, kamu lebih jeli lagi bacanya. Dari yang sudah menerapkan STEM PJBL itu yang mereka fokuskan apa sih? Apakah STEM secara keseluruhan? Maksud saya gini, jadi itu benar-benar pembelajaran yang mix gitu, mulai dari science, engineering, matematiknya semua, atau dia mengedepankan satu diantaranya, misalkan menerapkan STEM PJBL untuk tapi project science misalkan gitu. Nggak apa-apa, itu aja yang kamu fokuskan gitu ya. Jadi bukan sekedar tahapan-tahapan PJBL-nya, tetapi fokus yang mereka lakukan itu apa gitu. Bagaimana sih proyeknya itu mereka kemas ya. Apakah kamu mungkin nanti akan ketemu yang mengedepankan matematika gitu. Mungkin nanti akan ketemu lagi mengedepankan engineering-nya dan lain-lain gitu. Nah, dari situ kamu bisa cari, oh ternyata misalkan lebih banyak yang mengedepankan sains, misalkan gitu. Matematikanya masih terselubung. Hanya ada sedikit nih yang mengedepankan matematika begini. Nanti kan dari situ bisa jadi saran penelitian kamu bahwa masih kurang nih pendekatan STEM dengan PJBL yang mengedepankan matematik. Oleh karenanya penelitian ke depan bisa fokusnya ke situ gitu. Kan di sini bisa menambahkan saran kamu nanti. Gitu. Ya. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Mei dan Bu Flavia. Oke, seperti itu ya buat Risa. Oke, jadi tinggal ada satu lagi yang belum ya, Pak Muhar ya. Tinggal Pak Muhar minggu depan untuk presentasinya, tetapi karena terlambat, jadi akan ada pengurangan poin ya Pak Muhar ya. Ya baik Bu. Jadi supaya fair dengan teman-teman yang lain. Oke, kemudian untuk final papernya nanti saya akan buatkan assignment baru di mana nanti Anda bisa submit final papernya di situ. Jadi yang sudah Anda kumpulkan sekarang bisa diperbaiki lagi ya. Nanti saya akan buatkan assignment untuk submit final papernya. Jadi ditunggu aja, tapi sambil menunggu mulai dikerjakan ya revisinya berdasarkan komentar-komentar yang sudah disampaikan oleh saya dan Bu Flavia. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah. Oke. Baik, bisa Bu. Untuk minggu depan, karena cuma satu yang presentasi Pak Muharyanto, jadi minggu depan bisa menjadi kesempatan buat Anda semua jika ingin ada yang ditanyakan, ya. Jadi saran saya mulai langsung aja kerjakan revisinya. Jadi nanti kalau ada kendala, ada pertanyaan, minggu depan kita diskusikan. Jadi Anda punya waktu lagi untuk membuat final paper yang lebih bagus, gitu ya. Baik semuanya, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga cepat sembuh, banyak istirahat, banyak minum vitamin, makan yang bergizi, jangan terlalu lelah ya. Istirahat yang cukup. Yang sehat, semoga selalu sehat ya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Jaga dan kesehatan ya. juga Bu. Terima kasih Bu Flavia. Mau lihat lagi? Ini nggak ada apanya.